Aditya Caesar Hidayat dari kelas A Administrasi Publik dengan NIM F1B021015. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan tentang survei citra birokrasi yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu. Oke, langsung aja ke PPT-nya. Cekicraw. Pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy. Diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Pengertian birokrasi menurut para ahli antara lain: 1. Birokrasi menurut First Monstein Marx adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi. Yang kedua, Blau dan Peg menjelaskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis atau teratur. Jenis birokrasi. Pertama, birokrasi pemerintahan umum. Rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan yang sifatnya umum. Tugas ini bentuknya lebih mengarah ke regulatif faktian atau sifatnya mengatur. Contohnya, bidang ketertiban dan keamanan. Yang kedua, birokrasi pembangunan. Rangkaian organisasi pemerintahan yang tugasnya lebih spesifik atau khusus. Tujuan tugas ini ialah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Contohnya, bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. 3. Birokrasi pelayanan. Rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, bidang pelayanan publik atau pembuatan KTP, pengurusan paspor, dan lain sebagainya. Teori birokrasi menurut Max Weber. Max Weber mengemukakan karakteristik teori birokrasi, antara lain: 1. Formal selection atau seleksi formal. Yang kedua, division of labor atau pembagian kerja. Yang ketiga, managerial hierarchy atau manajerial yang berbentuk pada hierarki. Yang keempat, formal rule atau aturan formal. Yang kelima, career orientation atau orientasi karir. Mendengar kata birokrasi seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di suatu daerah bahkan di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik maupun bantuan mitra pembangunan dari luar, seperti pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Australia. Beberapa inovasi pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan internasional, seperti penghargaan inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh United Nations Public Service Award atau UNPSA kepada Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Sragen pada Juni 2015. Seiring dengan inovasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang prima dan berkualitas akan semakin menguat.
Dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi pelayanan yang terus-menerus, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas, sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Untuk itu, kegiatan penunjang juga perlu dilakukan, seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Survei citra birokrasi. Dalam survei citra birokrasi ini, saya berhasil mendapatkan 59 responden. Berikut hasil survei yang telah saya lakukan. Oke, baik. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, hasil dari survei tersebut sebanyak 64,4% responden berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 35,6% berjenis kelamin laki-laki. 2. Usia. Dalam survei di sini, usia yang mengisi survei saya berkisar antara dari 18 hingga 71 tahun. Tapi yang banyak mengisi yaitu usia di antara 19 hingga 20 tahun yang mengisi survei saya. Kemudian dari 22 hingga 71 tahun itu juga ada yang mengisi. 3. Tingkat pendidikan. Dari survei yang telah saya lakukan, tingkat pendidikan yang mengisi survei saya yang paling terbanyak yaitu S1, pendidikan di S1. Kemudian ada SMA atau yang sederajat. 4. Pekerjaan. Responden yang mengisi survei saya kebanyakan adalah pelajar atau mahasiswa, dan yang kedua yaitu pegawai swasta. 5A. Tempat tinggal sekarang. Responden saya yang mengisi rata-rata yaitu masuk kategori perkotaan. 5B. Provinsi tempat tinggal. Dari hasil survei yang telah saya bagikan, banyak dari responden yang berprovinsi di Jawa Tengah dengan total 40 responden atau 40,7%. 5C. Kabupaten tempat tinggal. Survei yang saya sebarkan dan kebanyakan responden yang mengisi survei saya berasal dari Kabupaten Banyumas dengan 25 responden atau 42,4%. 6. Birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya. Menurut survei dan para responden, dari survei tersebut sebanyak 37,3% responden tidak setuju dengan birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya. Ini berkaitan dengan teori dari Max Weber, yaitu teori division of labor. 7. Organisasi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjangan yang lengkap. Menurut jawaban responden, sebanyak 61% responden setuju dengan organisasi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. 8. Pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi. Berdasarkan responden yang mengisi, sebanyak 52,5% responden setuju dengan pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi.
Ini bersangkutan dengan teori dari Max Weber, yaitu teori formal rule, karena pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi. 9. Pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Berdasarkan responden, sebanyak 44,1% responden setuju dengan pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Ini bersangkutan dengan teori dari Max Weber, yaitu teori career orientation. Jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi maka mendapat penghargaan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 49,2% responden setuju dengan jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi maka mendapatkan penghargaan. Ini berkaitan dengan teori dari Max Weber, yaitu teori formal selection. Tulis dan resmi. 11. Peraturan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, responden sebanyak 64,4% setuju dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 12. Pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Menurut survei dan responden yang mengisi, sebanyak 40,7% responden tidak setuju dengan pelayanan dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak berdasarkan atau tidak pernah memandang orang per orang. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. 13. Birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, hasil dari survei tersebut sebanyak 44,1% responden setuju dengan birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 14. Pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, para responden sebanyak 61% setuju dengan pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. 15. Pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 54,2% setuju dengan pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. 16. Birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 59,3% setuju dengan birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. Pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak bermewah-mewahan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 40,7% responden setuju dengan pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. 18. Pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 47,5% setuju dengan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. 19. Pegawai birokrasi pemerintah telah rajin melayani masyarakat jika mendapat imbalan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 47,5% setuju
dengan pegawai birokrasi pemerintah yang lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. 20. Pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagal teknologi. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 49,2% setuju dengan pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagal teknologi. 21. Urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 45,8% setuju dengan urusan yang harus mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. 22. Ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 52,5% setuju dengan ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? 22. Lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 50,8% setuju dengan lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah. 24. Saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 49,2% setuju dengan saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. 25. Jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 55,9% setuju dengan jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. 26. Kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, menurut responden sebanyak 32,2% dan 15,3%, responden merasa tidak puas dengan pelayanan birokrasi pemerintah.